masuk? Masuk. Agus Sulistiawan? Hadir, Pak. Hadir ya. Adi Purnomo? Hadir. Abdullah? Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Najib? Hadir. Baktiar? Hadir. Hadir. Dea Lutfita? Hadir, Pak. Dian Fatmawati? Hadir, Pak. Hadir. Eko Yudi? Hadir. Hadir. Makrus Afif? Hadir, Pak. Hadir ya. Sujatnya? Tidak ada ya. Mahmud Febri Dwi Kurniawan? Hadir, Pak. Hadir. Tri Kusumawardani? Hadir, Pak. Hadir. Zainul Arifin? Hadir, Pak. Hadir. Oke, masuk semua ya ini. Ini ya. Terima kasih. Minggu kemarin Bapak telah memberi tugas kepada kalian. Apakah sudah dikerjakan tugasnya? Sudah. Dikumpulkan tugasnya, tugasnya bisa dikoordinir. Oke. Ini, Pak. Hadir. Saudara Abdullah? Iya, Pak. Ya, ini tugasnya cukup bagus. Perlu diperjelaskan lagi fungsi dan cara kerjanya. Iya. Seperti itu ya. Ya, kita tampilkan ini tugas-tugasnya. Oke, saudara Tri Kusumawardani. Kok tidak ada gambarnya ini? Bagaimana ini? Harus menggunakan gambar ya supaya lebih jelas. Ya, Pak. Tolong dibenahi lagi ya, Ya, Pak. saudara Mas Dani. Oke. Saudara Dea Lutfita. Ya. Nah ini yang benar. Jadi gambar beserta cara kerjanya, fungsinya semua bisa tertera di tugasnya Mbak Dea Lutfita ini. Bagus. Ya ini tugasnya tolong dipertahankan. Oke. Untuk yang lainnya cukup bagus. Di antara tugas kali ini yang paling bagus ya tugasnya ini Mbak Dea Lutfita ini. Yang lain cukup bagus. Oke. Pada minggu kemarin Bapak telah menjelaskan materi tentang sistem kopling. Ya, jadi sistem kopling pada kendaraan bermotor itu. Dan pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan sistem rem pada kendaraan bermotor. Nah, bagaimana sih cara kerja sistem rem dan apa dan kenapa kok diperlukan sistem rem itu? Mari dengan penjelasan Bapak setelah ini ya, tolong diperhatikan. Baiklah, hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang sistem rem. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai fungsi rem, macam-macam rem, komponen-komponen rem, fungsi dari komponen-komponen rem, dan cara kerja dari rem. Rem tidak asing di telinga kita. Setiap kita mengendarai kendaraan, kita selalu membutuhkan rem. Pada saat kita berkendara, apabila di depan kita ada orang yang menyeberang atau ada lampu merah, kita akan menekan rem sehingga kendaraan kita kecepatannya akan berkurang dan akhirnya berhenti. Ya. Nah, kalau tidak ada rem, maka kendaraan kita akan menabrak seseorang tersebut dan akan terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rem dapat berfungsi
sebagai pertama untuk mengurangi kecepatan pada kendaraan. Yang kedua, sebagai pengaman pada pengendara maupun pengguna jalan. Selain dua ini, terdapat fungsi lagi dari rem. Pada saat kendaraan kita, terutama pada mobil, berada di tanjakan, rem ini berfungsi untuk menjaga mobil kita agar tidak merosot, sehingga mobil tetap berada di tempat tersebut. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai macam-macam dari rem. Yang pertama, berdasarkan pengendaliannya, rem dibagi menjadi dua macam, yaitu rem tangan dan rem kaki. Rem tangan biasa kita ketemu pada sepeda motor, kan terletak di tangan. Jadi pada saat kita mengendari nah, itu kita menggunakan rem tangan untuk mengendalikan rem tersebut, sehingga sepeda motor kita tadi akan berhenti. Selanjutnya rem kaki ini biasa digunakan pada mobil dan sepeda motor juga, yang berbentuk seperti pedal rem. Selanjutnya yaitu berdasarkan konstruksinya. Juga dibagi menjadi dua, yaitu ada rem tromol dan rem cakram. Rem tromol ini terdiri dari kanvas rem dan sepatu rem yang bergesekan dengan tromol. Kemudian rem cakram terdiri dari pad rem atau kanvas rem cakram yang mengapit plat cakram yang berbentuk iringan. Sehingga dengan adanya kedua konstruksi ini, kendaraan kecepatannya akan semakin berkurang dan akhirnya berhenti. Selanjutnya, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai macam-macam rem berdasarkan mekanisme kerjanya. Mekanisme kerjanya, rem juga dibagi menjadi tiga macam. Ada rem mekanik, pneumatik, dan hidrolik. Rem mekanik ini memanfaatkan kawat rem atau kabel rem untuk menarik kanvas dan sepatu rem pada rem tromol, dan sehingga kanvas dan sepatu rem tersebut akan
menempel pada tromol sehingga akan kecepatannya akan berkurang dan akhirnya berhenti. Selanjutnya rem pneumatik. Rem pneumatik ini hanya berada pada kendaraan-kendaraan besar seperti bis, truk, hingga kereta api. Nah, jika kalian berada di dekat kendaraan besar tersebut, misalkan berada di dekatnya bis atau truk, kalian pasti akan mendengar suara. Nah, itu kalau kalian nggak tahu, pasti bingung suara apa itu ya. Itu adalah suaranya rem pneumatik atau rem angin. Selanjutnya rem hidrolik. Rem hidrolik ini terdapat fluida kerja yaitu minyak rem sebagai mekanisme kerjanya. Nah, rem hidrolik ini kita akan bahas pada gambar ini lebih detail. Rem hidrolik ini biasa digunakan pada kendaraan roda 4 yaitu mobil. Coba perhatikan baik-baik pada gambar di samping Bapak ini. Ini adalah sistem rem hidrolik pada kendaraan roda 4 atau mobil. Pada sistem rem hidrolik ini terdapat fluida kerja yaitu minyak rem yang berada pada reservoir tank ini, sehingga fluida kerja tersebut akan menggerakkan piston dan wheel silinder pada sistem rem. Nah, untuk pada sistem rem hidrolik ini dibutuhkan perawatan khusus, terutama pada kebocoran pada fluida kerja yaitu minyak rem. Jadi pada sistem rem hidrolik ini tak boleh ada kebocoran, karena kalau ada kebocoran maka daya pengeremannya akan kurang. Nah, untuk mendukung kerja sistem rem ini diperlukan komponen-komponen utama dan komponen-komponen pendukung. Komponen utama pada sistem rem ini yang pertama adalah pedal rem. Ini adalah gambar pedal rem. Saya tempelkan di sini, ini A ya, komponen utamanya adalah pedal rem. Kalian ingat-ingat, ini adalah komponen daripada pedal rem. Pedal rem ini berhubungan langsung dengan pengendara. Jadi apabila pengendara ingin memanfaatkan sistem rem atau ingin mengurangi laju kendaraannya, maka pertama kali yang dilakukan adalah menginjak pedal rem ini. Di dalam pedal rem juga ada komponen pendukung yaitu pushrod dan pegas pengembali. Pushrod ini meneruskan tenaga dari pedal rem menuju ke booster, dan pegas pengembali mengembalikan kerja dari pedal rem agar kembali seperti semula. Selanjutnya komponen yang kedua adalah booster rem. Ini yang B adalah booster rem. Ini B. Nah, Bapak laser ini adalah komponen booster rem. Booster rem ini berfungsi untuk menambah daya tekan pada sistem rem, sehingga apabila kalian menekan sistem rem akan lebih ringan daripada tanpa menggunakan booster rem. Booster rem ini bekerja pada saat mesin dinyalakan, sehingga akan terjadi kevakuuman di dalam booster rem ini. Booster rem ini juga terdapat komponen pendukung, yaitu di sini ada piston, power piston, dan yang nomor 2 ini adalah air valve atau katup udara, sehingga di dalam udara di dalam booster rem ini tidak akan keluar. Selanjutnya komponen yang C, ini yang C adalah reservoir tank. Reservoir tank ini berfungsi untuk menampung fluida kerja yaitu minyak rem. Di reservoir tank ini terdapat komponen pendukung yaitu lubang keluar masuknya minyak rem menuju ke master cylinder, sehingga yang di gambar ini nomor 7 adalah return port dan compensation port. Komponen selanjutnya yaitu yang D, ini adalah master cylinder. Bapak laser ini adalah master cylinder. Nah, master cylinder ini berfungsi untuk mengalirkan minyak rem menuju ke sistem rem tromol dan sistem rem cakram dan sistem rem tromol ini. Di dalam minyak master cylinder terdapat
piston dan pegas pengembali. Piston ini berfungsi mendorong minyak rem untuk mengalir menuju rem cakram dan rem tromol. Pegas pengembali untuk mengembalikan kerja pada saat tidak digunakan, pedal rem ini tidak diinjak. Selanjutnya yang E ini adalah selang rem. Nah, ini adalah selang rem. Selang rem ini berfungsi sebagai wadah untuk mengalirkan minyak rem dari massa silinder dan menuju ke rem cakram dan rem tromol. Pada selang rem ini perlu adanya perawatan secara berkala, pemeriksaan terhadap kebocoran, sehingga pada selang rem ini rawan terjadi kebocoran. Selanjutnya yang F ini adalah komponen dari rem tromol. Rem tromol ini tromolnya berhubungan langsung dengan roda pada kendaraan. Nah, di dalam rem tromol terdapat komponen-komponen pendukung, yaitu diantaranya ada nomor 14 ini adalah wheel cylinder, kemudian ada piston, seal untuk mencegah agar minyak rem tidak keluar, kemudian ada kanvas rem nomor 17, di sini nomor 18 ada sepatu rem, dan ada bekas pengembali nomor 19 dan nomor 20 adalah komponen tromol. Kebetulan Bapak membawa contoh rem tromol pada kendaraan. Nah, ini adalah rem tromol. Jadi cara kerjanya, saat pengendara menekan pedal rem, pusrod akan menyalurkan tenaga menuju booster rem. Booster rem di sini terdapat poros yang akan mendorong piston. Piston akan mendorong minyak rem mengalir melalui selang ini. Ini adalah selang rem. Nah, di selang rem ini menuju pada wheel cylinder pada sistem tromol. Wheel cylinder terdapat piston. Ini adalah pistonnya yang akan mendorong sepatu rem. Ini adalah sepatu rem. Dan kartas rem yang menempel pada sepatu rem akan terdorong sehingga bergesekan dengan tromol. Adanya gesekan tersebut akan mengurangi kecepatan pada kendaraan dan akhirnya kendaraan berhenti. Coba dilihat, ini diputarkan di teman-temannya, perhatikan ya komponen-komponennya. Selanjutnya yang G ini adalah rem cakram. Sama halnya dengan rem tromol, rem cakram ini cakramnya, piringan cakramnya ini berhubungan dengan pelek, sehingga berhubungan dengan roda kendaraan yang terjepit oleh empat cakram akan lama-kelamaan mengurangi kecepatannya dan akhirnya berhenti. Kebetulan Bapak juga membawa komponen rem tromol, rem cakram. Nah, ini adalah piringan daripada rem cakram. Ini adalah pad rem atau kampas rem cakram. Pada saat pedal diinjak, booster rem, di sini terdapat poros yang mendorong piston, sehingga minyak rem akan terdorong sehingga piston di dalam komponen rem cakram akan mendorong pad cakram ini, akhirnya bergesekan dengan plat cakram. Akhirnya kendaraan akan berhenti. Nah, setelah Bapak jelaskan tentang tadi fungsi rem, macam-macam rem, kemudian mekanisme kerja rem, sekarang saya akan menguji untuk mengetahui seberapa paham sih kalian yang memperhatikan tadi. Nah, saya akan mengacak komponen-komponen di sini dan kalian nanti akan menyusunnya. Saya akan pilih salah satu. Dani, silakan maju. Nah, Bapak akan acak ini, kemudian kamu susun. Silakan.
betul pedal rem? Betul. Iya, Pak. Selanjutnya yang B, betul booster rem? Betul. Yang B ya. Selanjutnya Dani. Yang C adalah reservoir tank, betul ya? Betul. Dan yang D selanjutnya. Yang D apa itu Dani? Master cylinder, betul? Yang E selanjutnya ini selang rem, betul ya? Betul. Dan yang F rem tromol, betul ya? Yang terakhir rem cakram, betul ya? Silakan duduk. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Dani. Kemudian saya akan menunjuk beberapa orang lagi untuk menjelaskan salah satu fungsi dari komponen ini. Ada berapa ini? 7 sampai G ya. Siapa yang berani maju? Atau saya tunjuk? Tunjuk aja ya. Dari sini dulu. Baktiar, silahkan maju. Silahkan pilih salah satu dari sini dan jelaskan fungsinya pada teman-teman. Ya, terima kasih waktunya Pak. Saya akan menjelaskan tentang booster rem. Seperti apa itu booster rem? Booster rem itu cara kerjanya apabila pedal menekan push rod, maka akan terjadi kevakuman di dalamnya. Dan booster rem ini terjadi bila mesin dihidupkan. Kalau mesin dimatikan, itu akan terasa lebih berat. Karena prinsipnya di sini terjadi kevakuman. Dan di dalam booster rem terdapat air valve yang sehingga udara tidak bisa keluar. Terima kasih Pak. Bagus sekali untuk Baktiar. Penjelasan Baktiar sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan tadi kan? Ya. Nah, selanjutnya siapa yang berani maju lagi untuk menjelaskan salah satu fungsi dari komponen ini? Saya tunjuk ya. Maju sendiri. Mas Rus, silakan. Ya, saya memilih ini Pak. Apa? Master cylinder Pak. Master cylinder. Mas Rus akan menjelaskan tentang master cylinder. Ya, di sini teman-teman, master cylinder berfungsi untuk meneruskan minyak rem ketika pedal rem diinjak. Jadi nanti piston yang berada di dalam master cylinder akan diteruskan menuju rem cakram maupun rem tromol. Dan minyak rem ini akan mendorong dari komponen dari rem cakram maupun rem tromol. Itu Pak. Ya. Bagaimana penjelasan dari Mas Rus? Paham semua ya? Oke. Kata lagi, ini yang cewek belum maju ya. Saya tunjuk yang cewek aja ya. Silahkan, Dian, maju. Jelaskan. Reservoir tank. Ya, reservoir tank. Dian akan Jadi menjelaskan. reservoir tank ini nantinya akan menampung fluida kerja sehingga nanti bisa dialirkan ke rem cakram dan rem tromol melalui master cylinder. Bagaimana? Setuju ya penjelasan dari Dian? Setuju. Tepuk tangan untuk Dian. Saya kira pemahaman kalian tentang sistem rem sangat bagus sekali. Selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab. Nah, sekarang tadi kan sudah saya jelaskan ya tentang materi dari sistem rem, terus fungsi-fungsi rem, macam-macam rem. Dan berdasarkan macam-macam rem itu berdasarkan ada 3 ya, ada pengendaliannya, konstruksinya, dan mekanisme kerjanya. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, apakah dari anak-anak sekalian ada yang kurang jelas atau kurang paham? Silakan bertanya. Silakan, Mbak. Oke, Mbak Dian. Nomor absen berapa? 17. Oke, silakan Mbak. Jadi komponen dari sistem rem yang paling sering rusak itu apa? Nah, oke, saya jawab ya. Untuk komponen sistem rem yang paling sering rusak itu yaitu kanvas rem, Mbak, yang nomor 17 itu. Yaitu brake lining atau kampas. Kenapa? Kampas rem itu kan bahan dasarnya dari asbes, Mbak ya. Terus kerjanya dia itu pada saat pedal rem ditekan akan selalu bergesekan dengan rumah tromol atau rem tromol. Sedangkan rem tromol ini berbahan dasar dari besi.
Jadi ketika kanvas rem ini bergeser kan secara terus menerus dengan rumah tromol akan yang cepat aus atau cepat kalah yaitu kanvas rem, gitu ya. Dari penjelasan dari Bu, gimana Mbak? Udah paham? Ya. Silakan yang lain. Ya, silakan Mas Agus. Ya. Saya mau tanya Bu. Bentar, absennya Mbak. Absen 3. Saya mau tanya, sering saya menjumpai waktu naik angkot itu sopir atau pengemudi itu menginjak-injak rem itu dengan berkali-kali, katanya remnya mengalami masuk angin. Apa yang harus dilakukan? Oke. Untuk pada sistem rem ini ya, untuk sistem rem ini mengalami masuk angin atau biasanya disebut udara palsu Mas ya. Nah, troubleshootingnya yaitu pertama, pedal rem ini tekan-tekan berulang-ulang hingga terasa keras pengemudinya. Setelah itu dikendorkan Mas baut nikelnya ini yang pada rem cakram, dikendorkan sehingga minyak rem yang ada dari pipa ini tadi keluar lalu sesudah keluar sedikit ya, terus dirapatkan lagi nikelnya. Setelah itu ulangi beberapa kali hingga 3 kali Mas. Jadi lakukannya lagi sekali lagi, pedal remnya ditekan lagi seperti itu Mas. Gimana Mas? Udah paham? Oke. Silakan yang lain. Ya, silakan Mas Batiar. Ya, sama Batiar. Ya, adanya. Nomor 021. Ya Bu, saya mau tanya. Ya. Saya punya mobil Bu ya. Tapi kalau melakukan pengereman itu kadang terasa slip ya. Oh, iya, Itu kira-kira kenapa Bu? Ya, pertanyaan bagus ya. Tepuk tangan untuk Mas Batiar. Oke, untuk sistem rem ini jika mengalami itu slip Mas ya. Kalau slip ini biasanya itu penyebabnya yaitu yang pertama kanvas remnya Mas sudah tipis, harus diganti. Kalau perlu diketahui ya, kalau kanvas rem ini diganti secara berkala sesuai RPM kendaraan tersebut. Kalau sering dipakai, maka akan sering kan itu kan apa? Sering mengalami pengereman kan, makanya harus selalu diganti seperti itu. Untuk penyebab yang kedua yaitu pegas pengembali pada rumah tromol. Ini Mas, pegas pengembalinya ini tidak bekerja secara semestinya. Bekerjanya pegas pengembali ini yaitu pada saat pedal rem ditekan. Nah, pegas pengembali ini akan melebar seperti itu. Dan pada saat pedal rem dilepaskan, maka pengembali rem akan kembali seperti semula. Gitu Mas. Gimana? Untuk penyebab yang ketiga masih belum. Untuk yang penyebab yang ketiga yaitu karena rumah tromolnya Mas sudah kotor, jadi harus selalu dibersihkan. Gitu ya. Saya ingatkan lagi ya, untuk penyebab slipnya itu yaitu pertama ini kanvas remnya sudah menipis, dicatat. Nanti saya keluarkan di ulangannya ya. Yang kedua yaitu pegas pengembali pada rumah tromol tidak bekerja secara semestinya. Gimana? Gimana? Pelan-pelan Bu. Untuk yang kedua yaitu pegas pengembali tidak bekerja secara semestinya. Sudah? Nah, untuk yang ketiga yaitu rumah tromol sudah terlalu kotor. Oke, sudah. Nah, sekarang saya akan kita harus mengikuti sesi diskusi ya. Diskusi seperti itu. Baik, anak-anak, setelah Bapak menjelaskan dari awal dan kalian mendengarkan dari awal sampai akhir bagaimana itu rem bekerja dan komponen-komponennya, maka sekarang waktunya diskusi. Maka dari itu, sebelum melakukan diskusi, Bapak ingin memfreshing kalian dulu. Kok kayaknya kalian itu ngantuk? Kenapa? Apakah Bapak itu menegakkan atau Bapak itu dengan takut? Santai. Ya. Santai ya. Sebelum itu kita akan dibuat kelompok ya. Ini ada 12 orang ya. Bapak bagi 4 kelompok jadi 3-3. Nah, Bapak yang membagi kelompoknya atau kalian sendiri yang dengan temannya, gimana enaknya? Dibagi. Ya, coba. Dibagi aja Pak.
aja ya ini ya. Ya, Ya. 1, 2, 3. Baik. Perwakilan maju ke depan, saya panggil satu-satu ya. Bapak. Taruh aja sini. Baik. Kelompok pertama Mas Baktiar. Kedua Agus. Ketiga Dani. Yang keempat Makrus. Dalam diskusi ini ada peraturannya, betul Pak. Ya silakan kalian mengumpul dengan temannya. Bagi yang sering aktif ngobrol, nanti akan Bapak kasih nilai plus ya. Ya Pak. Jadi silakan kumpul. Bapak sambil memperbaiki ini dulu. Baik. Dani gimana? Ada kesulitan? Oh, ini maksudnya perbedaan seperti apa, Pak? Ini perbedaan secara keseluruhan secara umum itu disebutkan. Apa yang membedakan pada retakan ini? Tahu kelompok satu saya ada. Ya. Gimana? Ajib, yang mana? Dani, apa yang akan dilakukan bila piston silinder master bagian luar tergores, aus, karat atau rusak? Silakan kalian diskusikan dengan itu ya. Gitu ya. Pak Tiar, gimana? Ada kesulitan? Lancar Pak. Lancar ya? Ya. Lancar ya? Lancar. Makrus gimana Makrus? Ini cuma booster saja Pak. Ya. Gambar aja. Gampang Pak, gampang. Gampang. Ya kalau gampang nanti tunjukkan di depan. Iya, iya, Pak. Jangan hanya gampang saja ya. Pak. Oke Pak. Zainul, jangan hanya ngobrol di kerjakan. Sudah, Pak. 2 menit lagi ya. Febri, diskusi dengan temannya. Iya, Pak. Ya, diskusi. Satu menit lagi. Itu lembarannya diisi ya, nanti dikumpulkan. Oh ya Pak. Jangan hanya dilihat saja. Abdullah, Iya, Pak. kerjakan, jangan hanya satu orang. Ya, diskusi kok diem. Ya. Sudah cukup. Silakan perwakilan kelompok untuk mendiskusikan. Bapak panggil. Bentar Pak. Bentar Pak. Atau siapa yang mau duluan yang berani? Tak kasih nilai tambahannya Bapak. Nomor Yang 3, Pak. mana? Nomor 3, Pak. Oh, ada 3 orang ini. Dua Pak. Ada 3 orang semuanya lebih berani ya. Iya, Pak. Saya tunjuk aja ya. Dani aja silakan. Silakan Dani. Ini lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3. Yang lain diam dengarkan temennya akan mendiskusikan atau mempresentasikan dari hasil diskusinya tadi. Oh ya. Saya dari kelompok 3. Kalau belum kenal saya, nama saya Tri Kusumawardhani. Ini dapat dari Bapak. Soalnya apa perbedaan rem cakram dan rem tromol? Jadi menurut kami rem cakram atau disc brake adalah rem pada mobil, berbeda cara kerjanya.
Pada rem tromol daya pengereman diperoleh melalui gesekan yang ditimbulkan antara kanvas dengan tromol rem. Pada rem cakram untuk memperoleh daya pengereman dicapai melalui pad tidak berputar yang menjepit cakram yang berputar. Ya, baik sekali. Tangan dulu. Ketiga dan dikumpulkan ya. Selanjutnya, ayo selanjutnya kelompok kedua. Ya teman-teman, dari kelompok kami ini ada permasalahan dari Bapak, yaitu apa yang harus Anda lakukan bila piston silinder master bagian luar tergores, aus, karat atau rusak. Ya, jawaban dari kelompok kami yaitu bila berkarat dan tergores dapat dibersihkan dengan kertas gosok khusus, bukan kertas gosok halus ya teman-teman. Tetapi bila tidak memungkinkan, ganti sesuai spesifikasi demikian. Juga bila aus atau rusak, jadi diganti. Ya, betul sekali. Selanjutnya dua segeri. Ya, Bicara ya. Gini Pak, tadi ada permasalahan apa penyebab ketika melalui kendaraan dengan handrem pada jalan yang menurun kendaraan masih bisa bergerak. Kelompok kami ketuanya Pak Biar, wakilnya Mas Adi, saya anggotanya Pak. Di sini Ya. hasil kelompok kami khususnya yang pertama adalah kanvas penarik kendor Pak. Itu. Yang kedua tempat sambungan kendor atau berkarat. Yang terakhir penyetelan penumpang. Ya. Itu hasil diskusi kami. Itu aja. Ya, Pak. Baik, cukup. Tapi ini mau tambahkan satu ya. Kenapa kok tadi itu pada saat kita handrem kok masih jalan kan padahal nggak jalan ya? Nah itu 3 itu sudah benar tapi kurang 1. Jadi kan cuma disebutkan penyetelan itu penyetelan apa gitu ya. Jadi itu penyetelannya itu antara tromol dengan kampasnya itu terlalu jauh, terlalu renggang tadi. Sesuai dengan penjelasan Bapak. Jadi kalau terlalu jauh tidak nyampe, tidak seperti ini ya. Jadi penyetelannya itu terlalu jauh. Tadi meskipun diangkat ya tetap jalan kan soalnya kampasnya nggak akan itu ya. Baik, tapi bagus untuk Abdullah. Selanjutnya terakhir. Ya. Kamu masih bisa. Ya, selanjutnya saya dari kelompok keempat, anggotanya saya Dian dan juga Febri. Ini ada persoalan disuruh menjelaskan Pak, menjelaskan dari Bapak tadi menjelaskan mekanisme kerja booster rem. Ya. Kerja dari booster rem sendiri yaitu tenaga penekanan pada pedal rem dari seorang supir atau pengemudi tidak cukup kuat dapat segera menghentikan kendaraan. Ya. Di sini digunakan booster rem untuk melipat gandakan daya penekanan pedal sehingga daya pengereman yang lebih besar dapat diperoleh. Booster rem mempunyai membran tadi Pak dari booster rem yang bekerja dengan adanya perbedaan tekanan antara tekanan atmosfer dan kevakuman yang dihasilkan dari intake manifold mesin. Ya. Master silinder ini dihubungkan dari tadi pedal rem yang diinjak dan membran untuk memperoleh daya pengereman yang lebih besar dari pedal rem yang minim tadi Pak. Jadi ditekan sedikit itu penekanannya sangat besar. Gitu. Ya. Coba sepertinya diulangi secara ini booster rem bekerja itu gimana tadi? Booster rem Jangan itu ngelamun ya. kerjanya itu apabila kita menekan itu terjadi kevakuman, tapi mesinnya harus nyala sehingga apabila mesin mati tidak terjadi kevakuman di dalam booster rem tersebut, sehingga di dalam booster rem itu ada air valve dan air valve itu menjaga agar udara tidak keluar. Ya, terus. Jangan ngelamun ya. Kalau Pak temannya menjelaskan jangan ngelamun. Ya. Dengarkan ya. Baik, silakan duduk. Selanjutnya, maka dari awal Bapak telah menjelaskan, maka kesimpulannya adalah Nah, anak-anak, saat Bapak menjelaskan tadi, sudah mendengarkan semua kan? ya. Dan sebelumnya sudah ada tugas ini tentang rem. Kira-kira prinsip kerja rem itu prinsipnya apa kira-kira? Mengurangi kecepatan Pak. Biasa kan Pak? Ya, itu salah satunya Pak ya. Biasanya kalau mesin kan dia menggunakan energi panas dari itu pembakaran untuk menggerakkan kendaraan. Berarti dia energi panas menjadi energi kinetik. Nah, kalau di mesin ini dia mengubah energi mekanik dari
dari putaran roda itu ya, gitu ya, itu menjadikan energi panas, yaitu dengan platnya tadi tekan, terjadi di situ gesekan. Nah, karena itu sistem kerjanya dia menggunakan mengubah energi kinetik menjadi energi panas. Karena energi panas ini dia diperlukan maintenance seperti perawatan pada pipe-nya. Pipe-nya itu kan elastisitasnya kalau sudah tidak bisa lentur, tidak bisa kembali lagi seperti semula, silakan ganti baru. Terus ada lagi booster rem. Booster rem itu kan dia menggunakan vakuuman. Dia perlu sekali gimana ya? Nah, di sini maaf, booster rem ini perlu sekali dilakukan maintenance atau perawatan secara berkala. Kalau tidak, pengendaranya nanti tidak bisa mengeremnya itu tidak bisa spontan, jadi dapat mencelakai. Tidak lupa juga itu tentang minyak rem. Penting sekali loh minyak rem itu. Di sini, ya, lihat ya. Minyak rem ini harus diisi kalau dia sudah habis. Jangan sampai menunggu habis loh ya. Ini celaka. Nah, jangan diisi lagi. Kalau ngisi pun jangan terlalu penuh. Itu kalau diinjak nanti dia terasa keras sekali, gak enak jadinya. Terus setelah kita di minyak rem ini, setelah itu tadi selangnya kita harus lihat kebocorannya, keawasannya. Jika sudah itu, selang ganti baru. Yang terakhir yaitu kampas kopling. Betul sekali mas. Kampas rem, maaf. Kampas rem. Nah, di sini kan selalu ada gaya gesek tadi. Bapak sudah bilang dia menggunakan energi mekanik menjadi energi panas. Karena panas itu terjadi karena gesekan dari plat ini, kampas remnya dengan platnya ini, normalnya. Seperti ini ya. Nah, karena bergesekan terus dia semakin jadi tipis. Karena tipis jadi dia harus diganti. Nah, ngomong-ngomong tadi soal rem handrem ya. Ya, Bapak tanyakan lagi. Handrem itu gunanya untuk apa? Parkir. Nah, selain itu ada itu pengemudi driver atau itu slalom ya. Itu paling penting dia menggunakan handrem saat berbelok dengan kecepatan tinggi, dia sambil memutar kemudi dia mengerem handrem, gitu ya. Terus dia melepaskan lagi. Nah, itu salah satu yang paling penting. Nah, itu kira-kira hari ini. Oh ya, minggu depan Bapak kasih tugas ya. Ya Pak. Nah, tugasnya kalian mencari kelompok 1. Silakan mencari ini. Ya. Ya Pak. Rem tentang rem tangan dan rem kaki. Kelompok 1, kelompok 2 tentang rem rotor cakram. Kelompok 3 rem mekanik, pneumatik dan hidrolik. Yang terakhir silakan menjadi sistem kerja rem ABS ya. Untuk mengakhiri hari ini, tolong kotak-kotaknya. Ya. Siap, gerak. Ya, mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk minggu depan Bapak ingin mengajarkan tentang sistem kemudi. Belajar ya anak-anak ya? Ya.